Di hamparan tanah Pasundan yang subur dan permai, terbentang sebuah wilayah yang menyimpan jejak sejarah panjang para raja dan kesatria. Inilah Kabupaten Ciamis, sebuah nama yang gema kisahnya berkelindan dengan kebesaran kerajaan Galuh di masa silam. Cerita asal-muasalnya bukanlah sekadar catatan administrasi, melainkan sebuah epik perjalanan spiritual dan kepemimpinan dalam mencari pusat pemerintahan baru yang diberkahi oleh Sang Pencipta, Allah, yang membawa kemakmuran bagi rakyatnya hingga kini. Alkisah, jauh sebelum nama Ciamis terukir dalam peta, wilayah ini merupakan jantung dari salah satu kerajaan terbesar di Tatar Sunda, yaitu Kerajaan Galuh. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-7 Masehi sebagai penerus dari kerajaan besar sebelumnya. Pusat pemerintahannya yang termasyhur, Karangkamulyan, menjadi saksi bisu lahirnya para pemimpin besar dan berkembangnya peradaban Sunda yang adiluhung, termasuk menginspirasi legenda Ciung Wanara yang ceritanya abadi di kalangan masyarakat. Kebesaran kerajaan Galuh terpancar dari kebijaksanaan para rajanya dalam memerintah dan kesetiaan rakyatnya dalam mengabdi. Pusaka dan ajaran luhur dari masa itu tidak pernah benar-benar padam. Jiwa dan semangatnya terus hidup dalam sanubari para keturunannya. Mereka mewarisi tidak hanya wilayah kekuasaan, tetapi juga sebuah tanggung jawab besar untuk senantiasa menjaga keharmonisan antara manusia, alam semesta, dan Sang Pencipta. Konsep kepemimpinan yang berlandaskan pada keadilan dan pencapaian kesejahteraan bersama menjadi fondasi utama bagi para penguasa di tanah ini dari generasi ke generasi. Wilayah Galuh yang luas dan subur, dialiri oleh sungai-sungai yang menjadi urat nadi kehidupan, menjadikannya lumbung pangan dan pusat kebudayaan yang disegani. Inilah warisan tak ternilai yang menjadi bekal bagi para tokoh di kemudian hari dalam membangun tatanan baru. Seiring berjalannya waktu, konstelasi politik pun berubah. Kerajaan Galuh kemudian bersatu dengan Kerajaan Sunda, membentuk sebuah kerajaan besar bernama Pajajaran dengan ibu kota di Pakuan. Meskipun pusat pemerintahan telah bergeser jauh, semangat Galuh tetap membara di wilayah asalnya. Para bangsawan dan keturunan raja-raja Galuh tetap memegang peranan penting sebagai penguasa-penguasa daerah, menjaga adat dan tradisi leluhur agar tidak lekang oleh zaman. Maka, jejak kebesaran Galuh inilah yang menjadi babak pertama dari kisah panjang menuju lahirnya Kabupaten Ciamis. Setiap jengkal tanahnya seakan berbisik tentang masa lalu yang gemilang, tentang para raja yang bijaksana dan rakyat yang sentosa. Warisan agung ini menjadi ruh yang menjiwai perjuangan para tokoh selanjutnya dalam mendirikan sebuah pusat pemerintahan baru yang akan membawa kembali kejayaan masa lalu di tanah pilihan. Memasuki abad ke-16 Masehi, cakrawala politik di tanah Jawa mengalami perubahan besar. Kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha, termasuk Pajajaran yang agung, mulai meredup sinarnya seiring dengan munculnya kekuatan baru. Di pesisir utara, Kesultanan Demak, Cirebon, dan Banten telah bangkit dengan gagah perkasa, membawa panji-panji Islam yang mulai menyebarkan pengaruhnya hingga ke jantung tanah Pasundan. Ini adalah era pergolakan, sekaligus era pencerahan baru. Keruntuhan Pajajaran pada tahun 1579 Masehi oleh Kesultanan Banten menandai berakhirnya sebuah zaman. Wilayah-wilayah yang tadinya bernaung di bawah payung Pajajaran mulai mencari bentuk pemerintahannya sendiri, termasuk wilayah Galuh. Para bangsawan dan keturunan Galuh yang masih tersisa pun dihadapkan pada sebuah pilihan, antara mempertahankan tradisi lama atau menyambut ajaran baru yang membawa kedamaian dan nilai-nilai persaudaraan. Proses syiar Islam di tanah Galuh berjalan dengan damai dan penuh kebijaksanaan. Para ulama menyebarkan ajaran tauhid tidak dengan paksaan, melainkan dengan hikmah dan keteladanan yang luhur. Mereka berhasil memadukan ajaran Islam dengan nilai-nilai budaya Sunda yang sudah mengakar kuat, sehingga ajaran baru ini mudah diterima oleh masyarakat luas tanpa menimbulkan gejolak yang berarti. Banyak penguasa lokal dan bangsawan Galuh kemudian dengan tulus memeluk agama Islam. Dalam suasana transisi ini, muncullah pusat-pusat kekuasaan baru yang bercorak Islam di wilayah bekas Kerajaan Galuh. Sebagian besar wilayah ini kemudian berada di bawah pengaruh Kesultanan Mataram Islam dari Jawa Tengah yang saat itu menjadi kekuatan adikuasa. Perubahan ini bukan berarti hilangnya identitas Galuh,
melainkan sebuah transformasi di mana nilai-nilai luhur leluhur berpadu harmonis dengan ajaran Islam yang mulia. Kondisi inilah yang menjadi latar belakang bagi para pemimpin Galuh di masa itu. Mereka harus pandai meniti buih di tengah gelombang perubahan zaman. Di satu sisi, mereka harus menjaga warisan leluhur dan kedaulatan wilayahnya. Di sisi lain, mereka perlu menjalin hubungan baik dengan kekuatan besar Mataram Islam. Dari rahim zaman inilah akan lahir seorang pemimpin yang ditakdirkan untuk membangun sebuah pusat pemerintahan yang baru dan diberkahi. Setelah era Pajajaran berakhir dan pengaruh Mataram Islam menguat, wilayah Galuh ditata ulang menjadi sebuah kabupaten. Adalah Adipati Panaekan, seorang bangsawan Galuh, yang diangkat menjadi Wedana Bupati pertama sekitar tahun 1618 Masehi. Beliau mendirikan pusat pemerintahan yang menjadi cikal bakal dari kabupaten yang kelak akan dikenal sebagai Imbanagara, sebagai bentuk fasal atau bawahan dari Kesultanan Mataram. Kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh Prabu Cipta Permana sekitar tahun 1625 Masehi. Atas jasa-jasanya, Sultan Agung dari Mataram menganugerahkan gelar Adipati Imbanagara kepada beliau. Sejak saat itulah nama Imbanagara secara resmi digunakan untuk menyebut wilayah kabupaten ini. Nama tersebut memiliki makna yang dalam, yaitu negara atau tempat yang indah, sekaligus menyiratkan harapan akan sebuah pemerintahan yang stabil dan makmur. Pusat pemerintahan Kabupaten Imbanagara pada masa itu terletak di sebuah daerah yang kini dikenal sebagai Barunai. Lokasi ini dipilih karena pertimbangan strategis pada masanya. Di bawah kepemimpinan para bupatinya, Imbanagara berkembang menjadi sebuah wilayah yang cukup penting. Para bupati berusaha keras untuk memakmurkan daerahnya dan menjaga ketentraman di tengah situasi politik yang seringkali tidak menentu. Namun, seiring berjalannya waktu, lokasi ibu kota di Barunai mulai menunjukkan kelemahannya. Daerah tersebut ternyata merupakan dataran rendah yang sangat dekat dengan aliran sungai besar. Akibatnya, setiap musim penghujan tiba, bencana banjir hampir selalu melanda. Luapan air sungai tidak hanya merendam pemukiman penduduk, tetapi juga melumpuhkan pusat pemerintahan dan mengganggu roda perekonomian. Kegelisahan pun mulai muncul di benak para pemimpin dan tokoh masyarakat. Mereka menyadari bahwa untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran yang lebih besar, diperlukan sebuah pusat pemerintahan baru. Sebuah ibu kota yang tidak hanya aman dari bencana alam, tetapi juga memiliki aura kepemimpinan dan prospek yang cerah untuk masa depan. Pemikiran inilah yang kemudian mendorong seorang bupati visioner untuk memulai sebuah perjalanan besar. Pada pertengahan abad ke-17 Masehi, tampuk kepemimpinan Kabupaten Imbanagara dipegang oleh seorang bupati yang luar biasa. Beliau adalah Raden Panji Arya Jayanagara, yang memerintah setelah beberapa generasi dari pendahulunya. Beliau lebih dikenal dengan nama sebutan Kangjeng Prebu, seorang pemimpin yang tidak hanya mewarisi darah biru kebangsawanan Galuh, tetapi juga memiliki wawasan yang jauh ke depan untuk kemaslahatan rakyatnya. Sejak memegang amanah sebagai bupati, Kangjeng Prebu dikenal sebagai pribadi yang alim, taat menjalankan ajaran agama, serta sangat bijaksana dalam mengambil setiap keputusan. Beliau sangat prihatin dengan kondisi ibu kota Imbanagara di Barunai yang kerap dilanda banjir. Dalam sanubarinya, terpatri sebuah cita-cita mulia untuk menemukan sebuah lokasi baru yang lebih baik, lebih aman, dan lebih berkah bagi rakyat serta pemerintahannya. Kangjeng Prebu meyakini bahwa sebuah pusat pemerintahan bukan hanya soal bangunan fisik semata, melainkan juga soal energi spiritual yang terkandung di dalamnya. Beliau percaya bahwa lokasi yang tepat akan mendatangkan keberkahan, kemakmuran, dan kedamaian dari Allah. Untuk mewujudkan cita-citanya ini, beliau tidak hanya menggunakan pertimbangan akal dan logika, melainkan juga menempuh jalan spiritual dengan penuh kerendahan hati. Kegelisahan sang bupati semakin memuncak setiap kali sungai meluap dan merendam pusat pemerintahan. Beliau melihat langsung betapa sulitnya kehidupan yang dialami rakyatnya ketika bencana itu datang. Roda perekonomian menjadi terhambat, aktivitas pemerintahan menjadi tidak efisien, dan semangat rakyat pun menurun. Tekadnya pun menjadi semakin bulat,
Beliau harus segera bertindak untuk mencari solusi permanen demi masa depan Tatar Galuh yang dicintainya. Maka, dimulailah sebuah ikhtiar suci. Raden Panji Arya Jayanagara mempersiapkan diri lahir dan batin untuk memulai pencarian. Beliau mengumpulkan para penasihat utamanya, para ulama, dan orang-orang kepercayaannya untuk bermusyawarah. Beliau menyampaikan niat luhurnya untuk mencari ibu kota baru. Niat baik ini mendapat sambutan dan dukungan penuh, karena mereka semua melihat ketulusan dan visi besar dalam diri pemimpin mereka. Perjalanan mencari ibu kota baru bukanlah sebuah perkara yang mudah. Raden Panji Arya Jayanagara beserta rombongan kecilnya harus menjelajahi hutan lebat, menyeberangi aliran sungai, dan mendaki perbukitan di wilayah kekuasaannya. Perjalanan ini sejatinya bukan sekadar penjelajahan fisik, melainkan sebuah laku spiritual yang mendalam. Di setiap langkahnya, sang bupati tiada henti berzikir dan memohon kepada Allah agar diberikan petunjuk atau wangsit. Syahdan, dalam laku prihatin dan doanya yang khusyuk, Kangjeng Prabu akhirnya mendapatkan sebuah ilham. Petunjuk itu tidak datang secara gamblang, melainkan melalui serangkaian isyarat alam dan mimpi yang penuh makna. Beliau mendapat petunjuk untuk mencari sebuah tempat yang memiliki ciri-ciri khusus, yaitu sebuah bidang tanah datar yang subur, serta lokasinya terletak di antara dua buah sungai besar yang menjadi sumber kehidupan bagi wilayah sekitarnya. Dengan berbekal petunjuk tersebut, pencarian pun menjadi lebih fokus dan terarah. Sang bupati dan para pengikut setianya mulai menyusuri aliran-aliran sungai, memperhatikan dengan saksama setiap jengkal tanah yang mereka lewati. Mereka mencari sebuah lokasi yang benar-benar sesuai dengan gambaran dalam wangsit yang telah diterima. Semangat mereka tidak pernah surut, didorong oleh keyakinan bahwa Allah akan senantiasa meridai usaha mulia yang mereka lakukan. Pencarian ini memakan waktu yang tidak sebentar dan menguras tenaga. Berbagai rintangan dan tantangan mereka hadapi di sepanjang jalan dengan penuh kesabaran serta keteguhan iman. Dalam perjalanannya, rombongan juga berinteraksi dengan masyarakat di desa-desa yang mereka lalui, menyerap aspirasi dan melihat langsung kondisi kehidupan rakyatnya. Hal ini semakin menguatkan tekad Kangjeng Prabu bahwa ibu kota baru haruslah berada di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau. Hingga pada suatu hari yang telah ditentukan, setelah melalui perjalanan panjang yang melelahkan, rombongan tiba di sebuah kawasan yang tampak berbeda dari yang lain. Tempat itu adalah sebuah dataran luas yang diapit oleh dua sungai, yaitu Sungai Cimuntur dan Sungai Citandui. Udaranya terasa sejuk dan segar, tanahnya tampak hitam dan subur, memancarkan aura harapan baru. Hati sang bupati bergetar, merasakan adanya sebuah energi positif yang kuat di tempat itu. Rombongan Raden Panji Arya Jayanagara memutuskan untuk berhenti dan beristirahat di sebuah tempat yang saat itu dikenal dengan nama Kertabumi. Di sana, mereka merasakan ketenangan jiwa yang luar biasa. Suara gemericik air sungai yang jernih berpadu dengan nyanyian aneka burung, menciptakan sebuah simfoni alam yang begitu damai dan tentram. Tanpa menunggu lama, sang bupati segera turun dari kudanya, mengambil air dari sungai untuk berwudhu, lalu menunaikan salat syukur. Ketika sedang berada di tepi sungai, salah seorang pengikutnya datang melapor dengan wajah penuh keheranan. Ia menceritakan sebuah keanehan yang baru saja dialaminya. Saat ia mencoba menangkap ikan di sungai, air di sekitar tangannya terasa berbeda. Air itu tidak anyir atau berbau lumpur seperti air sungai pada umumnya, melainkan terasa segar dan anehnya sedikit manis ketika tidak sengaja terpercik ke lidah. Mendengar laporan yang tidak biasa tersebut, Kangjeng Prabu pun merasa penasaran. Beliau lantas mencoba sendiri untuk merasakan air sungai di tempat itu, dan ternyata benar, airnya terasa begitu jernih, segar, dan memang ada sedikit rasa manis. Dalam bahasa Sunda, rasa manis disebut amis. Beliau kemudian merenung dalam-dalam, mencoba menghubungkan semua pertanda yang ada di lokasi Kertabumi ini. Keyakinan Raden Panji Arya Jayanagara semakin mantap dan tidak tergoyahkan. Beliau merasa telah menemukan tanah pilihan yang selama ini dicarinya dalam doa dan ikhtiarnya. Inilah tempat yang akan menjadi pusat pemerintahan baru,
sebuah tempat yang diharapkan akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Kabupaten Imbanagara. Lokasi ini dinilai sangat strategis, aman dari ancaman banjir, dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Setelah melakukan musyawarah dengan para penasihatnya, keputusan akhir pun dibuat dengan suara bulat. Raden Panji Arya Jayanagara dengan mantap memilih Kertabumi sebagai lokasi ibu kota yang baru. Beliau segera memerintahkan para pengikutnya untuk mulai mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk proses pemindahan pusat pemerintahan dari Imbanagara di Barunai. Kabar gembira ini pun disebarkan ke seluruh pelosok kabupaten dan disambut dengan sukacita oleh rakyat. Setelah lokasi baru ditetapkan di Kertabumi, proses besar pemindahan ibu kota pun segera dimulai. Raden Panji Arya Jayanagara memimpin langsung seluruh proses pembangunan berbagai sarana dan prasarana pemerintahan. Sebuah pendopo agung sebagai pusat kendali pemerintahan didirikan dengan megah, diikuti dengan pembangunan alun-alun, masjid agung sebagai pusat syiar, serta pasar sebagai jantung kegiatan ekonomi masyarakat. Tepat pada tanggal 12 Juni 1642 Masehi, ibu kota Kabupaten Imbanagara secara resmi dipindahkan dari Barunai ke lokasi baru di Kertabumi. Peristiwa bersejarah ini menjadi tonggak awal berdirinya kota yang kita kenal sekarang. Untuk menandai babak baru yang penuh harapan ini, Kangjeng Prabu memberikan nama baru bagi pusat pemerintahan tersebut, sebuah nama yang terinspirasi dari keistimewaan yang ia temukan di tempat itu. Beliau menamakan kota baru ini Ciamis. Nama Ciamis berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Sunda. Kata pertama adalah cai, yang berarti air atau sungai, merujuk pada dua sungai besar yang mengapit wilayah tersebut. Kata kedua adalah amis, yang berarti manis. Dengan demikian, nama Ciamis secara harfiah dapat diartikan sebagai air yang manis atau sungai yang manis, merujuk pada pengalaman unik saat merasakan air di sana. Namun, makna amis tidak hanya berhenti pada rasa manis secara harfiah. Dalam filosofi dan budaya Sunda, kata amis juga melambangkan segala sesuatu yang menyenangkan, indah dipandang, menarik hati, dan membawa kebahagiaan. Dengan menamakan kota ini Ciamis, tersirat sebuah doa dan harapan besar dari sang pendiri, agar daerah ini menjadi tempat yang menyenangkan untuk ditinggali, dan rakyatnya hidup dalam kebahagiaan serta kemakmuran. Sejak saat itu, nama Ciamis mulai digunakan secara resmi untuk menyebut ibu kota yang baru. Meskipun nama kabupatennya saat itu masih tetap Imbanagara, nama ibu kotanya adalah Ciamis. Nama Kabupaten Imbanagara sendiri baru secara resmi diganti menjadi Kabupaten Ciamis jauh di kemudian hari pada tahun 1916 Masehi. Akan tetapi, tanggal 12 Juni 1642 Masehi tetap diakui sebagai hari jadi Kabupaten Ciamis hingga kini. Di bawah kepemimpinan Raden Panji Arya Jayanagara yang visioner, Ciamis berkembang dengan sangat pesat. Visi beliau terbukti benar. Lokasi baru yang strategis dan bebas dari ancaman banjir membuat roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan perekonomian rakyat tumbuh dengan subur. Ciamis dengan cepat menjelma menjadi pusat perdagangan yang ramai, menjadi penghubung penting antara wilayah pedalaman Priangan dengan daerah pesisir. Warisan kepemimpinan Kangjeng Prabu terus dilanjutkan oleh para bupati penerusnya dari generasi ke generasi. Mereka terus membangun Ciamis, menjadikannya salah satu kabupaten terpenting di Tatar Pasundan. Jejak-jejak sejarahnya masih bisa kita saksikan dengan jelas hingga hari ini. Pendopo Agung Ciamis yang berdiri megah, Masjid Agung Ciamis yang menjadi pusat kegiatan rohani, serta alun-alun yang selalu ramai, semuanya adalah saksi bisu dari perjalanan panjang kabupaten ini. Semangat luhur kerajaan Galuh yang diwariskan oleh para leluhur, yang kemudian berpadu harmonis dengan nilai-nilai Islam, serta visi kepemimpinan yang diletakkan oleh Raden Panji Arya Jayanagara, telah berhasil membentuk karakter masyarakat Ciamis. Mereka dikenal sebagai masyarakat yang agamis, dinamis, kreatif, serta senantiasa memegang teguh adat istiadat dan tradisi. Semangat gotong royong menjadi modal sosial yang kuat. Dari sebuah pencarian spiritual seorang pemimpin yang sangat prihatin akan nasib rakyatnya,
Lahirlah sebuah kota dan kabupaten yang penuh dengan berkah. Kisah asal-usul Ciamis mengajarkan kita semua tentang betapa pentingnya sebuah visi, ikhtiar yang sungguh-sungguh, serta doa yang tulus dalam sebuah kepemimpinan. Sebuah nama, Ciamis, yang berarti air manis, telah menjelma menjadi doa yang terkabul oleh Allah. Hingga hari ini, Kabupaten Ciamis terus bergerak maju untuk membangun daerahnya menjadi lebih baik. Namun, ia tidak pernah melupakan akarnya yang dalam. Sejarah kebesaran Galuh dan perjuangan para pendirinya senantiasa menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kebanggaan bagi seluruh warganya. Kisah tentang pencarian Tanah Harapan ini akan terus diceritakan turun-temurun, sebagai pengingat akan fondasi sejarah dan spiritualitas yang kokoh. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.